Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Mary Christine Sibatuara dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Riau. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching mengenai biologi SMA kelas 10 3.8 terkhusus tumbuhan lumut atau Bryophyta. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Oke, semuanya baik ya dan juga bersemangat Ibu lihat. Untuk membuka pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu persilakan untuk ketua memimpin doa. Baik, terima kasih. Nah, untuk sekarang Ibu mau mengabsen. Apakah semua anak-anak hadir? Oke, semuanya hadir ya, sangat baik. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam tumbuhan, macam-macam jenis tumbuhan. Nah, hari ini siapa yang tahu kita mempelajari tentang apa? Nah, benar. Hari ini kita mempelajari tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang anak-anak ketahui tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta? Ya, benar. Tumbuhan lumut itu tumbuhan yang berwarna hijau. Ya, terdapat di sana plastisida dengan klorofil. Ya, benar. Nah, ya, tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus dan bertalus. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta itu anak-anak, yang pertama supaya anak-anak mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan lumut, yang kedua strukturnya tumbuhan lumut, yang ketiga cara hidup dan habitat tumbuhan lumut, yang keempat yaitu untuk anak-anak mengetahui bagaimana klasifikasi dalam tumbuhan lumut. Nah, untuk menggali pengetahuan kalian tentang tumbuhan lumut, Ibu akan menayangkan satu video mengenai tumbuhan lumut atau Bryophyta. Silakan menyaksikan. Nah, setelah menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan, anak-anak kita bisa mempelajari tentang yang pertama, ciri-ciri tumbuhan lumut. Di mana ciri-ciri tumbuhan lumut itu ada anak-anak yang pertama umumnya berwarna hijau karena selnya terdapat plastisida dengan klorofil A dan klorofil B dan bersifat autotrof. Yang kedua, tubuhnya kecil, umumnya hanya berukuran beberapa milimeter atau beberapa sentimeter. Yang ketiga, tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus dan tumbuhan bertalus. Yang keempat, memiliki rhizoid atau akar semu, yang dimana ini berfungsi sebagai alat perekat pada tempat hidupnya dan untuk menyerap air dan mineral dari lingkungan. Yang kelima, belum mempunyai jaringan pengangkut atau xilem dan floem. Yang keenam, pada tumbuhan lumut terdapat gametangia, yaitu antheridium dan archegonium. Nah, selain kita mempelajari bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan lumut, kita juga mempelajari cara hidup dan habitat tumbuhan lumut. Yang pertama, di mana cara hidup dari tumbuhan lumut atau gametofit akan mengambil makanan dari bahan anorganik dan menggunakan rhizoid dengan menggunakan cara difusi. Nah, selanjutnya lumut yang akan mensintesis sendiri bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Nah, habitat dari tumbuhan lumut ini ada yang pada tempat yang teduh, lembab dan basah seperti tanah, bebatuan dan pohon-pohonan. Ya, dan kebanyakan hidup menempel pada pohon. Kemudian kita mempelajari tentang struktur tumbuhan lumut. Yang pertama ada batang. Batang kita melihat secara melintang akan tampak susunan sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, selapis sel kulit. Beberapa sel diantaranya akan membentuk rhizoid epidermis. Yang kedua, ada lapisan kulit dalam yang tersusun atas beberapa lapisan sel yang dinamakan dengan korteks. Yang ketiga, silinder pusat yang terdiri dari sel-sel parenkim yang memanjang dan berfungsi sebagai jaringan pengangkut. Yang kedua, ada daun yang tersusun atas satu lapisan sel. Sel daun yang kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas, tersusun seperti jala dan tidak memiliki mesofil atau daging daun. Ketiga, ada rhizoid yang terdiri dari lapisan sel, kadang dengan sekat yang tidak sempurna, bentuk seperti benang sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuhnya dan menyerap garam-garam mineral. Nah, kita juga mempelajari tentang klasifikasi lumut. Bryophyta dibagi menjadi tiga kelas anak-anak. Yang pertama ada lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun.
Lumut hati memiliki ciri-ciri tubuhnya berupa talus dan berakar rizoid, tidak mempunyai jaringan meristematik, letak anteridium dan archegonium terpisah. Pada umumnya lumut hati mudah ditemukan pada tebing-tebing yang basah. Kedua, ada lumut tanduk, memiliki ciri-ciri juga sebagai berikut ya. Yang pertama, lumut ini dikenal dengan nama lumut tanduk karena sporofitnya mempunyai kapsul yang menyerupai tanduk. Kemudian rizoid berada di bagian ventral, talus yang lebar dan tipis dengan tepi yang berlekuk. Hidup di tepi sungai, danau, atau sepanjang selokan. Yang ketiga, ada lumut daun. Lumut ini juga memiliki ciri-ciri lumut ini dapat dengan mudah ditemukan di tempat yang basah atau lembab, menempel pada permukaan batu bata, tembok, dan tempat-tempat terbuka. Tubuh dari lumut ini berukuran kecil, berbatang semu tegap, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Pada pangkal batang terdapat rizoid yang bercabang dan bersepta, yang dimana berfungsi sebagai akar. Sporofit terdiri dari bagian kaki, seta, dan kapsul. Telah memiliki batang, daun, dan rizoid. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu akan memberikan tugas dan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, menjadi 6 kelompok yang masing-masingnya terdiri dari 3 orang. Untuk mengerjakan tugas kelompok yang akan Ibu bagikan, dan kemudian mengisi lembar kerja yang Ibu bagikan dan menarik kesimpulan. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan dengan waktu 30 menit. Baik, waktunya anak-anak untuk mempresentasikan, dimulai dari kelompok 1. Nah, dari lembar kerja dan kesimpulan yang sudah dikerjakan oleh setiap kelompok, dapat diambil kesimpulan bahwa tumbuhan lumut itu memiliki ciri-ciri umum yang dimana memiliki rizoid dan daun, tetapi belum memiliki akar dan batang dan daun yang sejati. Tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut, sehingga proses pengangkutan di dalam tubuhnya menggunakan sel parenkim, dan habitatnya di tempat lembab dan basah, kecuali sphagnum yang dapat hidup di dalam air. Nah, untuk memperkuat pemahaman anak-anak tentang pembelajaran tadi, sekarang kerjakan tes formatif halaman 32. Kerjakan tanpa membuat soal, jawabannya saja. Silakan mengerjakan. Baik, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Nah, dari 6 kelompok yang sudah tampil tadi, kelompok 2 adalah kelompok yang tampil dengan baik untuk hari ini. Nah, mari sama-sama kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, jangan lupa untuk mempelajari materi kita selanjutnya di minggu depan. Untuk minggu depan kita ada praktikum ya anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi.